Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan bimbingan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk menambah bekal amal soleh kita. Dan sebelumnya kita ucapkan kepada salah satu jamaah masjid ini, yaitu Pak Haji Taufik Rohman, yang Allah Subhanahu wa taala sudah semalam, ya kalau tidak salah, Allah wafatkan beliau, ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah beliau. Allah berikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keridhaan, ya. Dan mudah-mudahan kebaikan beliau, ya, diteruskan oleh keluarganya, ya, sehingga tidak terputus amal jariah beliau. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kematian itu adalah nasihat bagi setiap muslim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kita semuanya adalah calon mati, ya, orang bilang camat, ya, calon mati, tinggal menunggu giliran dan waktu masing-masing, ya. Dan tentunya bekal untuk menuju kematian itu kita persiapkan. Ini perjalanan yang sangat jauh sekali. Dan bagi seorang muslim, alam barzah itu bukan tempat persinggahan terakhir, tapi salah satu bagian dari bagian perjalanan panjang, bahkan pintu pertama dari alam akhirat. Jadi bukan tempat persinggahan terakhir. Penentunya adalah ketika kita di dunia, ya. Dan salah satu bekal terbaik untuk kita berjalan menuju kehidupan akhirat adalah bekal ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah berjalan untuk mencari ilmu dari rumahnya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ya, satu tema terkait dengan rahasia kebahagiaan kehidupan di dalam kita menjalani di dunia ini. Para ulama telah menyingkap, ya, bahwa salah satu kunci terbesar dari kebaikan dan keberkahan itu adalah al-halal, sesuatu yang halal. Dia ibarat mata air, para hadirin sekalian, ya, mata air yang akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupan kita. Kalau mata airnya jernih, bening, insya Allah kalau kita minum itu menyehatkan, ya, akan memberikan kesegaran. Tapi kalau mata air itu keruh, kotor, bahkan tercemar dengan racun yang masuk ke dalam tubuh kita pun juga tidak baik, ya, akan menimbulkan penyakit, akan menimbulkan, mungkin kalau tercemar racun itu akan menjadikan tubuh kita sakit dan
mungkin juga mengalami kematian. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, kemudian diringkas oleh Ibnu Jauzi ya, Minhajul Qasidin, lalu diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu ringkasan dari orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang menyiapkan bekalnya. Anna talabal halal faradun ala kulli muslim, bahwa mencari yang halal itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Waqad idda'a katsirun minal juhal adamul halal, banyak orang yang jahil itu menduga, mengira, mengklaim bahwa pada saat ini yang halal itu sudah susah, nggak ada ya, jadi sudah nggak ada, jadi percuma, sekarang sudah tercampur aduk yang halal dan yang haram. Jadi mereka menduga bahwa semuanya itu sudah hampir mustahil. Nah ini tentu ini apa, dugaan yang salah. Wa qalu lam yabqa minhu illal ma al-farat wal hashish an-nabat ya, wa ma ada dzalika faqad afsadathu al-muamalat al-fasidah. Tidak ada yang tersisa kecuali air sungai Eufrat, gimana air sungai ya, kemudian al-hashish wa nabat, tanaman dan tumbuh-tumbuhan ya, itu. Adapun makanan-makanan yang lain ya, sumber rezeki yang lain itu sudah dirusak oleh muamalat ya. Falamma waqa'a lahum hadza wa alimu annahu la budda lahum minal aqwat ya, tawassa'u fi syubhah wal haram ya, sehingga ketika berangkat dari pemahaman ini, mereka akhirnya ya, mencari yang syubhat dan yang haram. Tentu hadza minal jahl. Padahal Islam sudah dari dulu menjelaskan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas juga. Antara halal dan haram itu ada namanya syubhat, daerah abu-abu ya. Yang halal jelas seperti apa? Misalnya ya tadi air, tanaman-tanaman umumnya itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Al aslu fil asya al ibahah, asal dari segala sesuatu itu dibolehkan ya. Jadi untuk menentukan ini halal dan haram terkadang dengan keumuman ya, tidak perlu mendatangkan dalil khusus. Misalnya ya, kita setiap hari makan nasi ya. Nasi halal atau haram Bapak Ibu sekalian ya? Halal itu kan, yakin ya, zatnya halal. Ada atau tidak ayat atau hadis ya, yang menerangkan secara khusus bahwa nasi itu halal, secara khusus menyebut lafadznya? Nggak ada kan. Roti itu juga nggak ada ya. Kemudian misalnya ini sayur-sayuran, lalapan, bayam misalnya, bayam halal atau haram? Bayam halal. Ada nggak ayat atau hadisnya bahwa bayam itu halal? Ada kan ya. Makanya dibuat kaidah bahwa asal segala sesuatu itu apa, asalnya boleh, kecuali ada dalil yang apa, mengharamkannya. Seperti tadi ya, Pak Ustadz baca ayat ya, kecuali apa, misalnya lahmal khinzir, daging apa, babi. Dari sekian banyak daging itu Allah kecualikan daging babi, bangkai. Bangkai itu apa ya, binatang yang halal tapi mati dengan sendirinya, tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, atau disembelih tapi bukan dengan nama Allah, itu juga bangkai ya.
maka itu menjadi haram. Begitu juga minuman khamr, ya, dari sekian banyak minuman jenisnya beragam, Allah haramkan khamr. Khamr itu adalah segala jenis yang memabukkan, bukan hanya brand tertentu saja, ya. Segala jenis yang memabukkan. Seperti apa misalnya? Yang memabukkan ya minuman keras. Terus misalnya kecubung, ya. Kecubung itu memabukkan atau tidak? Memabukkan ya. Kecubung ini ya tanaman liar di sekitar kita. Kalau dimakan pakai misalnya sambal gitu kan, nanti bukan hanya mabuk dia, tapi bisa mati. Ganja jelas Pak, ya, kokain, ya, bahkan itu narkotika jenis A ya. Kalau ganja jelas undang-undangnya, tapi kalau kecubung ini Pak belum masuk ke dalam daftar ini ya tanaman narkotika, jadi masih legal saja. Makanya tidak heran kalau banyak di YouTube itu orang membuat konten ya mukbang makan disiarkan kecubung, dan korbannya banyak. Ada yang sampai meninggal 3 hari tidak bangun, ya, karena itu memang isinya kandungannya racun ya. Itu kalau tidak salah di India atau di Eropa itu digunakan untuk sarana bunuh diri, ya, kecubung itu. Kalau bunuh diri dengan cara apa tidak langsung ya makan kecubung. Nah itu ya, itu yang halal jelas, yang haram juga jelas. Antara keduanya itu umur mustabihat. Umur itu perkara-perkara yang samar. Ini halal atau haram? Ya, ini halal atau haram? Sebabnya apa? Ya, al-ishtibah. Sebabnya mungkin ya fid dalil. Ya. Sebabnya karena mungkin seorang tidak mengetahui apakah dalilnya jelas atau tidak. Ada dalilnya, tapi jelas atau tidak. Atau ya hadisnya sahih atau tidak. Ya, kadang menurut ini sahih sehingga diamalkan, menurut yang lain tidak sahih, ya, sehingga itu tidak diamalkan. Ya, terjadi syubhat. Maka di sini ranahnya adalah penelitian, tarjih, ya. Kemudian dikuatkan mana, ya, gitu ya. Dan ada perbedaan pandangan, itu masih diterima, ya. Kemudian fi mahral hukum, ya, hal yantabiqu al hadis alal mas'alah awla, ya. Kalau hadisnya sahih, hadis ini cocok dengan masalah yang baru ini atau tidak, ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, tentang ini ya, hadis tentang binatang ini ya, laut. Asalnya ya, binatang laut itu semuanya halal. Asalnya itu halal, binatang laut. Kemudian para ulama ya, atau binatang air ya, ditanya tentang hukum makan buaya. Ya. Buaya ini halal atau haram? Buaya ya. Buaya itu kan halal atau haram? Sebagian mengatakan haram. Kenapa? Karena dia binatang buas dan bertaring gitu ya. Ya, sebagian mengatakan enggak. Dia adalah binatang air, binatang laut. Ya, dan asalnya yang ada di air, hidup di air itu halal. Segala macam jenis ikan halal. Hiu bertaring nih, hiu itu. Iya, hiu kan ada bertaring ya. Hiu bertaring. Piranha itu kan ikan yang kecil-kecil tapi ganas. Ya, kalau misalnya ini dia ada manusia atau binatang kecemplung gitu, langsung dalam hitungan menit itu sudah habis gitu ya. Nah, buaya halal atau haram? Bagian mengatakan halal. Kenapa halal?
karena binatang asalnya itu binatang air. Buaya itu tidak ke darat kecuali ada tujuan, nyari mangsa, berjemur, atau menaruh telur, mengawasi telur. Asalnya dia binatang air. Maka tidak heran banyak juga ulama yang mengatakan buaya itu apa? Halal, berdasarkan keumuman. Nah, ini namanya apa? Perbedaan yang menyebabkan sesuatu itu syubhat. Ya, mereka ini ya ada dalilnya, tapi cocok atau tidak. Nah, bagaimana kita menyikapi terhadap masalah-masalah yang syubhat ini? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya, hendaknya ditinggalkan. Ya, lebih amannya ditinggalkan. Gitu ya, lebih amannya apa? Ditinggalkan ya syubhat itu. Kemudian asbabul istibah, ya. Qillatul ilm, ya, yang menjadikan seorang itu banyak terkena syubhat itu ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit itu. Ya, ilmu yang sedikit ini juga menjadikan seorang ragu-ragu. Kadang yang sudah jelas pun itu menjadi apa? Bagi orang yang tidak tahu ilmunya mungkin terlarang, yang boleh pun jadi terlarang. Ya, pernah ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu memprotes ya salah satu sahabat tentang hadis isti'dzan. Meminta izin itu 3 kali. Ya, kalau kita ngetok ya assalamualaikum, ya tidak dijawab sampai 3 kali, sudah itu balik tapi itu ya. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kamu tidak tahu dari mana? Ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu bohong ya, saya akan pukul kamu. Ya. Akhirnya dicek ya, diklarifikasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar. Ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari, ya, al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah satu hari berada di sebuah perjalanan. Kemudian junub itu mimpi basah. Lalu tidak tahu ya, bagaimana cara bertayamum. Tidak tahu. Fatamarragha kama tamarragha dabah. Lalu beliau berguling-guling di tanah, berguling-guling. Menduga bahwa tayamum itu seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya pada saat itu. Ya. Jadi tayamum itu bukan ini ya, ada debu terus kita guling-guling di tanah gitu. Tapi sahabat pada saat itu cuma menduga saja. Pokoknya kalau nggak ada air tayamum gitu. Caranya gimana? Ya bebas ya pada saat itu. Ya, informasi terbatas Qillatul ilm. Maka ketika sampai di Madinah, ya, dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bahwa saya junub. Kemudian saya bertayamum dengan berguling-guling seperti itu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan begitu cara tayamum. Yakfika antadriba biyadaika hakala. 2 tangannya dipukulkan ke tanah. Jadi bukan diletakkan di gini, dipukulkan. Ya, dipukulkan. Kemudian diusap. Ya. Wajah. Lalu kedua telapak tangan. Sudah cukup. Mengganti mandi wajib. Kalau kita misalnya sakit, kemudian junub, khawatir sakitnya itu akan tambah parah, cukup tayamum, nggak usah dipaksakan. Ini rukhsah, ya. Lalu kita sholat. Begitu memang syariat. Jadi nggak usah ada keraguan. Ya, itu dalilnya jelas sekali. Ya, kalau dipaksakan, ya, sakit, dipaksakan mandi, ya, tambah parah, ya,
malah celaka nanti. Ya, Islam itu mudah ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala satu hari ketemu Rasul SAW di jalan. Lalu beliau ya ketika ketemu biasanya salaman, biasanya nyapa. Begitu ketemu ya, itu langsung beliau menghindar. Gak biasanya dia Abu Hurairah radhiyallahu taala. Lalu menghilang, ya, menghilang. Tidak lama kemudian datang lagi. Lalu ditanya, wahai Abu Hurairah, ya, kemana aja kamu tadi? Kata beliau, ya Rasulullah, saya sedang duduk. Ya, kata ini ya, Rasul SAW, Subhanallah, innal mu'min la yanjus, ya, seorang mukmin itu jasadnya apa? Tidak najis. Ya. Orang mukmin itu jasadnya tidak najis. Jadi walaupun junub, ya, belum mandi, itu kita nyentuh itu tidak najis. Ya, tapi tidak boleh melakukan ibadah sholat atau baca Al-Quran. Ya, sebelum mandi wajib atau tayamum. Ya. Nah itu ya, karena kurangnya ilmu kita. Terkadang kita menduga sesuatu yang sebenarnya boleh itu salah. Ya, itu ya. Ini sebab sesuatu itu syubhat. Yang kedua, qilatul fahmi. Kurangnya faham. Ya. Ilmunya ada, tapi pemahamannya kadang tidak nyampe. Seperti orang Khawarij. Ya, salah satu kelompok di dalam Islam yang sangat ekstrim ya. Menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ya, Khawarij itu ya. Jadi mereka memahami bahwa para pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ya, orang yang mencuri, orang yang berzina, ya, itu kekal di neraka. Nggak ada tobat bagi mereka. Jadi apa? Dalilnya tanya, apa mereka tahu? Ya, tapi pemahamannya kata Nabi SAW itu membaca Al-Quran hanya sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke hati. Ya, gitu ya. Kurang paham. Ya. Ilmunya ada, tapi apa? Kurang paham. Makanya pentingnya kita mengkaji, ya, mengkaji ilmu. Ya, karena ilmu itu terus berkembang ya. Yang ketiga, ya, at-taksir. Ya, tadabbur. Yang ketiga adalah kurang bertadabbur. Ya, ini ada apa? Ini jadi syubhat. Yang keempat yaitu su'ul qasdi. Ya, buruknya tujuan dalam mencari ilmu. Ya, kadang tujuannya dunia, pamor atau popularitas. Ya, sehingga apa? Segala sesuatu baginya boleh ya. Walaupun sebenarnya halal, apa namanya haram ya, dibolehkan. Jadi halal dan haram ini urusan Allah Subhanahu wa taala asalnya. Manusia tidak punya wewenang untuk menentukan yang halal dan yang haram ya, kecuali dengan dalil-dalil tadi. Maka berpijak dari ini, maka mari kita awali segala kebaikan kita dengan yang halal. Ya. Awali dengan apa? Ya halal segala kebaikan kita. Gitu ya. Di antaranya misalnya sedekah. Ya. Nabi SAW bersabda, la taqbalullah sholah bi ghairi tahur wala shadaqah min hulul. Allah tidak menerima sholat tanpa tahar. Jadi kalau kita tidak bersuci, sholat kita tidak diterima. Ya, dan tidak sah juga. Ya. Kemudian sedekah tanpa ya dari yang hulul, dari yang haram. Allah tidak menerima sedekah dari yang haram. Ya. Jadi kalau kita mau sedekah, ya sedekahlah berasal dari yang haram. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik ya, mereka itu punya tradisi ya, ketika membangun Ka'bah.
Jadi mereka itu juga beribadah di Ka'bah. Mereka tawaf, ya. Mereka berdoa juga. Tapi mereka juga menyembah berhala-berhala mereka. Sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360-an patung. Menyembah Allah juga menyembah patung. Ya. Dan ketika mereka merenovasi Ka'bah, disebutkan oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala dalam Sirah Nabawiyah, ya, Rahiqul Mahtum itu kitabnya, ya. Dulu orang-orang ini jahiliyah begitu saja disebutkan oleh Ibnu Hisham, ya, dalam Sirah Nabawiyah juga. Orang-orang jahiliyah itu ketika membangun Ka'bah, mereka apa? Memisahkan, ya, harta yang halal dari yang haram. Mereka sepakat, ya, pokoknya pendapatan yang haram tidak boleh diinfakkan untuk membangun Ka'bah. Mereka dulu bukan orang muslim, ya, orang musyrik, tapi punya etika begitu. Sampai pada satu titik, ya, ketika mereka tawaf, mereka itu melepas bajunya, ya, telanjang, ya, laki-laki di siang, ya, wanita di malam hari. Ya, pertanyaannya adalah sampai apa masalahnya kok mereka tawaf sampai telanjang? Ya. Ternyata mereka khawatir kalau baju mereka itu berasal dari pendapatan yang haram, sehingga tawaf mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu orang jahiliyah dulu punya tradisi begitu. Nah, kita umat Islam juga harusnya lebih berhati-hati. Ya, dalam hadis disebutkan inna rajul. Nah, seorang, ya, yang dia yutilu safar, sudah safar, kemudian asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama. Safar, kemudian dalam kondisi yang ini kepayahan, kemudian mengangkat kedua tangan, membaca Asmaul Husna, ya Rabb, ya Rabb. Jadi sebab-sebab dikabulkannya doa sudah dilakukan oleh dia, ya. Akan tetapi apa? Doanya tidak terkabul. Ya, itu, ya. Disebabkan apa? Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram. Ya. Makanan, minuman dan apa? Pakaiannya dari yang haram. Ya, itu, ya, menyebabkan doanya apa? Tidak diterima. Ya. Jadi apa? Mari kita mulai, ya, amal ibadah kita, kebaikan kita dengan apa? Yang halal. Itu, ya. Kebaikan itu harus dimulai dengan yang halal, karena dia akan menjadikan kunci keberkahan dari amal ibadah kita. Seorang misalnya mau ini, ya, mau berbisnis, ya, mulailah dengan yang halal. Bisnis dengan komoditas yang halal, ya, komoditas yang halal, yang jelas halal. Jangan misalnya jual yang haram, minuman keras, gitu, ya. Jangan misalnya jual misalnya daging babi, ya, atau sesuatu yang masih abu-abu hukumnya, ya, oleh para ulama. Ya, satu mengatakan apa namanya boleh, satu mengatakan tidak. Ya, zaman sekarang banyak itu. Ya, kalau kita kaji misalnya, ya, apa namanya, cryptocurrency, mata uang, apa, bukan mata uang, ya, aset digital. Sekarang itu udah ramai banget, ya, apa yang namanya cryptocurrency, ya, terutama Bitcoin, ya, Bitcoin sama Ethereum. Itu aset digital ini harganya miliaran, ya, makanya orang buru ini, ya. Tapi kalau ini, ya, dilihat dari ini, dari apa hukumnya, ulama beda pendapat. Satu mengatakan halal, satu mengatakan boleh, haram, ya.
Majelis Ulama Indonesia memfatwakan apa? Cryptocurrency itu tidak boleh digunakan sebagai mata uang, tapi boleh sebagai komoditas. Ya, sebagian lagi juga nggak boleh. Sebagian ulama membolehkan sebagai komoditas. Kan tadi kalau ini fatwanya nggak boleh. Kenapa? Karena sangat fluktuatif. Beberapa tahun lalu satu bitcoinnya itu harganya cuma sekitar 5-7 juta, 8 juta. Ya, sekarang itu sampai 1 M. Sehingga orang triliunan investasi di situ. Cepat kaya dan cepat melarat juga. Betul. Siapa yang membuat? Satoshi Nakamoto, seorang yang tidak dikenal. Ya, dalam sebuah jurnal dipublish ya, tentang Bitcoin cuma 8 halaman. Ya, referensinya cuma 10 atau 9 ini. Di situ dijelaskan ya, teknologinya namanya blockchain. Ya, kalau blockchainnya nggak masalah ya, tapi Bitcoin ini ya, yang ini ya, nggak ada yang bertanggung jawab siapa. Ya. Yang bertanggung jawab kalau misalnya komunitasnya bubar, bagaimana ini? Bitcoin ini. Ya, makanya ulama-ulama itu banyak ya. Ini banyak horornya ya, akhirnya dilarang. Dah, hal-hal yang istibah atau syubhat seperti ini, maka alangkah baiknya ya kita tarik dulu lah. Investasi ke sektor real ya. Orang miliaran triliunan investasi ke Bitcoin tapi tidak mendorong sektor real. Ya, sektorial itu ya jelas ya, banyak di situ misalnya karyawan, misalnya investasi ke perusahaan tertentu misalnya ya, itu kan ada pekerjaan yang berjual apa namanya produksinya, ribuan orang dapat pekerjaan ya, masyarakat langsung ya merasakan dampak ya. Ya makanya kalau yang syubhat seperti itu seorang muslim bisa jadi itu boleh, bisa jadi apa itu nggak boleh. Maka ya tunggu dulu, pending dulu sampai apa boleh misalnya itu dalam bisnis misalnya. Kemudian misalnya dalam berumah tangga ya, dalam berumah tangga itu mulai dengan yang halal. Nah, itu juga akan membawa kepada keberkahan ya, dengan akad nikah yang sahih ya, yang sah ya, tidak didahului dengan misalnya yang haram. Dalam beribadah haji misalnya ya, disebutkan dalam sebuah hadis ya, sebagian mengatakan hadis ini dhaif ya. Idza kharaja rajul hajan ya, bidafaqatin thayyibah. Kalau seorang keluar berhaji dengan nafkah yang baik, dengan rezeki yang halal. Wa wada'a rijlahu fil gharzi. Lalu dia menaiki kendaraannya. Maka malaikat mengatakan ya, labbaik Allahumma labbaik. Kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Malaikat mengatakan fanadahu munadin minas sama labbaika wa sa'daika zadaka halal. Sungguh ya, ucapan labbaik Allahumma labbaik itu ya, dijawab ya, zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, kendaraanmu halal, wahajjuka mabrur ghairu ma'zur, hajimu akan mabrur dan tidak berdosa ya, haji mabrur ya, laisa lahu jaza illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga ya, kecuali surga. Kharaja au raja'a, pulang ke rumahnya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, nggak ada dosa. Nah ini kalau dari yang halal, bukan dari korupsi ya, bukan dari korupsi. Jadi korupsi ya dipakai untuk haji, untuk umrah. Nah ini apa dalam hadis disebutkan ya, wa idza kharaja bi nafaqah khabitha, kalau dia naik haji dengan nafkah yang buruk, yang haram, fawadu rijlahu fil gharsi,
kemudian naik kendaraannya, ya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, nadahu munadin minas sama, malaikat di langit mengatakan la labbaik wala sa'dik, nggak ada labbaik Allahumma labbaik bagi, ya. Zaduka haram, ya, bekalmu haram, ya. Kemudian wadafaqatuka haram, nafkahmu juga haram, kendaraanmu juga dari haram, ya. Hajjuka ghairu mabrur, hajimu tidak mabrur, ya. Haji kan mahal sekarang, ya, lagi rame di Indonesia, ya, tentang haji di DPR itu, ya, beritanya rame, banyak mafianya ternyata, ya, sehingga antriannya itu jadi lama, ya. Banyak diperjualbelikan. Naik haji reguler antriannya sampai puluhan tahun, ya. Di beberapa tempat, ya, di Indonesia itu sampai 40 tahun, di Sulawesi itu, ya, beberapa provinsi. Kalau daftarnya umur 40 tahun, ya, nanti dapat kuotanya setelah 20 tahun, berarti umurnya 60 tahun. Ya, mudah-mudahan sehat, ya, ya. Kalau ngantrinya 40 tahun, ya, umur 80 tahun, belum tentu masih apa, bukan hanya masih sehat, belum tentu masih hidup, ya. Nah, ini penting bagi kita, gitu, ya, para hadirin sekalian, ya. Mudah-mudahan yang berniat haji Allah mudahkan, ya, Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan, kelapangan, ya. Ya, kalau nggak haji reguler, ya haji yang plus, ya, yang hanya berapa, 8, ya, 5 sampai 8 tahun, ya. Atau haji furoda. Haji furoda itu hari haji daftar tahun ini, insya Allah berangkat apa tahun ini juga. Kalau bisa yang jalur yang resmi, ya, bukan jalur yang apa namanya tidak resmi, sehingga nanti kalau ketemu polisi di sana itu dilihat paspornya, ya, aman, ya, tidak dideportasi, ya. Dan pastikan travelnya juga yang aman, karena banyak yang nakal itu, ya. Karena ini, ya, keinginan manusia apa umat muslim untuk berhaji itu besar, ya, sehingga tidak sedikit juga yang ini, ya, yang mereka main di situ, ya. Ceritanya banyak, ya. Orang haji, ya, akhirnya ditipu, nggak sampai ke Mekah, atau di sana terlantar, itu banyak. Ya. Bahkan haji ini, ya, tahun 2022 kalau tidak salah, itu haji furoda acak-acakan, ya. Ada jamaah itu, ya, daftar sebelumnya, bahkan sebelum tahun 2022, daftar haji furoda 6 orang keluarga, dapat harga waktu itu masih di bawah 200 juta satu orangnya, 180 atau berapa, ya. Lalu keluar visanya bukan 6 orang, keluar visanya itu 2 orang, ya. Beliau, ya, dia sama ibunya berdua, ya. Siapa itu saudari-saudarinya, ya, yang lain, keluarga yang lain nggak keluar visanya. Begitu keluar, ya, ya, ternyata nggak bareng ini, ya, ibunya sama anaknya ini, ya, ternyata beda pesawat. Temennya, ya, suami istri yang keluar istrinya aja, ya. Ya, mau diminta ini uang kembali nggak bisa, ya. Yang tadi ini anak sama ibu terpisah pesawatnya dan hotelnya dari awal sampai akhir. Yang 4 orang ini, ya, uangnya nggak bisa balik, ya, nggak bisa balik. Nah, ini kasus-kasus yang ini, ya, yang sering kali terjadi. Makanya dipastikan itu, ya, untuk keamanannya itu. Nah, ini masalah berhaji, ya, Pak, dari yang halal, ya. Maka mulai dari yang halal, ya. Ketika
seorang ini mencari ilmu pun dimulai dari yang niat yang baik. Ya, niat yang baik insya Allah akan mengantarkan kepada kebaikan juga. Ya. Lalu bagaimana ini yang selanjutnya terakhir? Bagaimana kalau seseorang itu tercampur antara yang halal dan yang haram? Tercampur. Sesuatu yang halal dan yang haram tercampur. Kaidahnya begini, Imam Suyuti mengatakan dalam Al-Asbah wa Nadhair, idza ijtama'a al-halal wal haram hulibal haram. Kalau yang halal dan yang haram itu tercampur, itu dimenangkan yang haram. Kaidahnya begitu. Tapi ada ini nggak mutlak ya. Setelah kita baca di beberapa referensi, ya ternyata nggak mutlak dia. Kalau tercampur halal dan haram itu, ya ada tiga. Ya, ada tiga. Pertama, benar itu dimenangkan yang haram. Ya, misalnya, ya, ada air suci kena najis, airnya tidak sampai 2 kolah sedikit, maka air itu jadi najis semuanya, nggak boleh bersuci. Ya, ada air suci, ya, kena bangkai tikus, ya, di ember itu, ember, ya, bangkai kucing, ya, maka itu jadi najis semuanya. Kalau apa? Ini ya, ini dibenarkan yang haram ketika yang haram itu dominan, ya, atau dimenangkan yang halal. Misalnya, kalau ya, di lautan itu ada bangkai atau tidak? Di laut ada bangkai apa? Bangkai manusia, bangkai sapi, ya, tenggelam di situ. Airnya suci atau tidak? Suci. Kenapa? Walaupun ada bangkainya suci. Bahkan kotoran manusia itu muaranya ke laut. Ya. Kenapa? Karena banyak. Ya. Kalau air itu banyak, lam yahmil khabath. Jadi tidak terpengaruh sama najis. Misalnya ada ini ya, air banyak satu kolam, ya, ada anak-anak, ya, yang dia mandi di kolam itu, kencing di kolam. Kan kita nggak tahu kalau di kolam itu ya, biasanya kalau yang malas ke toilet ya sekalian aja ya. Jadi udah ini ya, kalau ada 100 orang ya, begitu kelakuannya ya, ini bahaya juga itu ya, makanya ini. Nah kalau misalnya ada orang yang kencing di situ ya, tapi banyak airnya, tetap suci, lebih dari 2 kolam, bahkan 1 kolam penuh, ya, nggak harus. Ya. Air sungai walaupun warnanya coklat, ya, itu apa? Nggak najis, tanah nggak najis. Dibenarkan yang apa? Yang ini ya, yang halal. Terkadang juga itu dipisah antara yang halal dan yang haram. Kalau bisa dipisah. Misal ada keju, ya, orang buat keju ya, kecemplung ya, kena bangkai tikus, maka dipisah itu aja. Dipisah. Yang dibuang yang kena najis. Harta. Seorang hartanya satu dari riba, satu dari korupsi, satu dari bisnis yang halal, ya. Harta bisa dipisah nggak itu? Saya. Jadi tidak semuanya hartanya halal atau haram, enggak. Dipisah. Yang halal itu sekian, yang haram sekian. Ya. Nah, sekarang kan misalnya ditransfer misalnya dari seorang, tahu-tahu transfer di korupsi apa gitu. Nah, sekian M. Gajinya dia mungkin cuma berapa belas atau berapa puluh juta, pejabat ini bisa, ya, berarti yang jelas itu. Yang lainnya ya bisa dipisahkan, ya, ini ya. Jadi kalau tercampur yang halal dan yang haram, tidak serta merta dibenarkan yang haram, bisa jadi yang halal. Kalau bisa dipisah, dipisah. Kalau susah dipisah, ya sebaiknya ditinggalkan. Misalnya ya, minyak tercampur dengan ini ya, kencing, ya, ada minyak goreng, tiba-tiba ditaruh di ember, ya, ada anak kita kencing lah di situ,
campur ya, atau orang menaruh ya kencing di situ, najis kan. Nah, cara pemisahnya gimana kalau minyak ada ini ya. Kalau bisa dipisahkan bisa, kalau susah ya ini ya ditinggalkan itu ya. Misalnya ya ada ini ya, ada seorang nyusu ke tetangga, boleh atau enggak ya? Nyusu ke tetangga, bayi maksudnya, bukan orang dewasa gitu. Ya, bayi ya lagi repot, lagi sakit ya, punya bayi lagi sakit, harus dirawat di rumah sakit, nggak boleh bawa bayi, bayinya dititipin sama tetangga. Kebetulan tetangga lagi nyusui juga, nyusulah itu bayi ke tetangga. Nah, tetangga ini punya anak perempuan banyak, ya, anak perempuan banyak. Nah, di dalam Islam ya, kalau bayi itu nyusu lebih dari 5 kali sedotan, itu jadi mahram, nggak boleh nikah sama. Nanti kalau bayi laki-laki ini gede dewasa, itu nggak boleh nikah sama anaknya ibu susuan tadi, karena mahram, karena susuan ya. Kalau dia merantau nih sama laki-laki, bayi laki udah dewasa, merantau ya, kemudian pulang mau nikah sama tetangga ya, tetangga sudah dewasa, nggak tahu ya saudari perempuan, saudari susuannya yang kemana, ini kan syubhat, boleh atau tidak ya? Jangan-jangan dia saudari susuan. Nah, ini harus dicek dulu. Makanya kalau nyusuin ke tetangga itu dicatat Bapak Ibu sekalian, punya anak perempuan siapa, laki-laki siapa. Jangan sampai nanti nikah sama saudara satu mahram karena susuan, gitu ya. Dan itu mungkin terjadi. Nah, kalau solusi di dalam Islam itu bayi, kalau misalnya nggak ada yang nyusuin, memang dicarikan ibu susuan, rodoah namanya, bukan dikasih susu formula gitu ya, karena memang ASI itu tidak tergantikan ya. Jadi cuma konsekuensinya harus ini ya, tidak, dan memilih ibu susuan yang baik. Seperti Nabi SAW itu, beliau dulu disusukan kepada siapa? Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad, itu badui pedalaman yang masih belum terkontaminasi sama pengaruh luar. Bahasanya bagus ya, udaranya bagus, makanannya sehat ya, diberikan dan diupah. Dulu Nabi Musa juga begitu kan, ketika dilempar ke sungai ya, kemudian dicarikan ibu susuan, nggak dapat ya, karena kelembutan dan hikmah Allah, akhirnya pertemukan sama ibunya sendiri ya. Kalau mungkin di zaman dulu memang nggak ada orang menjual susu formula gitu ya, tapi susu sapi dan susu kambing banyak. Nah, ini perhatian sekalian, masalah-masalah halal haram ini penting ya. Saya tutup dengan hadis ya, riwayat Bukhari ya. Ya'ti 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadha bil mal. Akan datang satu masa di mana manusia tidak peduli lagi dengan harta yang halal atau haram ya. Akan datang satu masa gitu ya, la yubalil nas bima akhadha bil mal, amil haram amil halal ya. Ini mengindikasikan bahwa zaman sekarang ya itu sudah ya jauh seperti itu ya. Makanya tidak ya boleh bagi seorang muslim itu asal mengambil harta. Kalau kita ingin selamat, ingin berkah dalam setiap amal ibadah kita, maka mulai dari pastikan itu yang halal. Langkah pertama yang halal ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab ya. Mau lari kemana kita ya? Haramnya diazab, halalnya dihisab. Yang halalnya dihisab, ditanya dari mana, untuk apa, kembalinya haram ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi ide ya,
bekal bagi kita semuanya untuk ini apa namanya mendapati keberkahan di awal tahun 2025 ini ya, dan kita minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan karunia kepada kita. Sampai sekian para hadirin sekalian, dan mohon maaf ini lagi ada flu ya beberapa hari ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan kepada kita semuanya ya, dan Allah lapangkan dan luaskan ya rezekinya kepada kita semuanya, ditambah keberkahan umur dan amal soleh kita ya di tahun yang awal tahun ini, yang mudah-mudahan jadi awal kebaikan bagi kita semuanya ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin sebelum ditutup ada tanya jawab atau diskusi, silakan kalau ada ya. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Barangkali ada yang mau besok atau ziarah Pak Haji Taufik ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.